supplier-supplier yang kemudian itu punya harga-harga yang murah yang bisa banget untuk dijual kembali kayak gitu. Nah, selama ini di sini dari teman-teman sendiri ada yang sudah bermain online mungkin? Ada berapa nih yang sudah bermain online? Maksudnya punya Shopee, punya Tokopedia, terus jualan di WhatsApp, jualan di Facebook mungkin, atau jualan di Instagram atau apapun itu yang dia tuh jualan tapi online gitu. Ada yang sudah jualan online di sini teman-teman? Atau masih belum pernah jualan online semua nih? Belum. Oh, masih belum pernah jualan online. Oke. Jadi kita lanjut aja ke pematerian yang selanjutnya yaitu tentang ini. Kenapa harus bisa online dan kenapa harus pakai The Grosir gitu ya teman-teman. Jadi mulai sekarang itu ya banyak banget orang yang nggak mulai sekarang sih sebenarnya banyak orang yang berpikir bahwa untuk mendapatkan omset selama 1 juta per hari aja deh gitu ya itu tuh kayak susah banget gitu ya mendapatkan omset 1 juta per hari gitu dengan mungkin cara-cara yang dia tuh tradisional gitu ya jualan dan lain sebagainya tuh mungkin mikirnya terlalu ribet gitu untuk mendapatkan omset jutaan lah per harinya. Apalagi omset dari 1 juta per hari ini pasti kebanyakan orang tuh mikirnya bahwa untuk bisa mendapatkan omset 1 juta per hari itu butuh modal yang sangat besar seperti itu kan. Akan tetapi seiring dengan kemajuan teknologi dan juga seiring dengan kemajuan berbagai macam platform dan lain sebagainya yang mulai dikenal oleh masyarakat, sebenarnya hal itu bisa banget terjadi teman-teman dengan cara kita itu berbisnis secara online kayak gitu. Nah, sekarang coba kita berpikir terbalik, coba teman-teman tanya sama diri sendiri, model bisnis seperti apa sih yang dia itu memiliki resiko yang sangat minim? Menurut teman-teman ada nggak sih model bisnis yang dia itu mudah untuk dilakukan, terus dia juga didampingi gitu, kemudian didampinginya ini nggak cuma sementara ya, tapi didampinginya ini benar-benar kayak dari awal sampai akhir sampai teman-teman tuh bisa sukses kayak gitu. Ada nggak kira-kira, terpikir nggak dari teman-teman model bisnis yang seperti itu? Sempat kepikiran bahwa akan ada model bisnis yang mana dia itu akan didampingi bagaimana caranya step-stepnya mulai dari awal sampai akhir untuk kemudian teman-teman bisa berbisnis online itu dengan cara yang cepat dan dengan tingkat kesuksesan yang jauh lebih tinggi gitu. Nah, di The Grosir ini teman-teman itu akan melakukan model bisnis yang seperti itu. Jadi nantinya kita akan melakukan pendampingan ke teman-teman. Jadi setelah acara workshop ini itu nggak cuma teman-teman kemudian selesai pematerian sudah gitu ya, tidak teman-teman, tapi nanti kita tetap ada pendampingan dari The Grosir seperti itu. Jadi teman-teman nanti bisa sukses bareng The Grosir gitu. Kemudian kalau model bisnis lama ya, pebisnis online itu seperti apa sih Kak gitu kan? Bisnis online ini yang disebut dengan bisnis online ini seperti apa? Kenapa bisnis online itu benar-benar bisa menjanjikan gitu, apalagi buat anak-anak muda gitu. Anak-anak muda pasti kan sudah punya HP ya, dan HP-nya itu Android gitu. Aku nggak percaya kalau HP-nya nggak Android, karena kalian bisa ikut ke Zoom pada hari ini gitu ya. Otomatis HP-nya itu bisa banget dipakai untuk proper lah ya, untuk kita bisa berjualan online kayak gitu. Nah, pebisnis model lama, di sini ada, pebisnis online ya, model lama itu biasanya caranya kayak gini teman-teman. Jadi, mereka itu menawarkan jasa marketing kepada orang-orang yang memiliki produk. Jadi, dan mempertemukan orang yang memiliki produk terhadap orang-orang yang membutuhkan produk. Jadi misalnya ada nih, teman siapa nih ya, Nabila gitu ya, ada Nabila, kemudian ada, Arga gitu ya. Kemudian ada Arga adalah si penjualnya gitu kan, penjual online dalam hal ini pebisnis online. Kemudian, Nabila adalah orang yang membutuhkan barang. Kemudian ada pihak tengah yaitu The Grosir yang dia itu menyediakan barang, nah nanti dari Arga ini bisa ngambil barang-barang dari The Grosir karena, kita dari The Grosir itu sudah bekerja sama dengan pedagang-pedagang yang ada di Dupak. Yang mana mereka ini sudah punya barang-barang yang harganya itu bisa banget untuk dijual kembali
Karena memang tujuan utamanya supplier yang ada di Dupa ini untuk supaya teman-teman ini bisa jual lagi barangnya gitu dalam harga yang bisa banget diambil keuntungannya gitu. Jadi harganya bisa tetap bersaing nih ketika dilempar ke pasar, harganya itu akan tetap bersaing gitu. Jadi nanti Arga akan ngambil barang dari The Grosir, belanjanya secara online, nggak harus lagi datang ke pasar gitu kan, terus muter gitu ya, karena Dupa itu lantainya ada 3 ya teman-teman. Dan di situ ada banyak sekali toko. Kalau misalnya model lama itu teman-teman harus keliling di Dupa gitu ya, tanya satu persatu harganya, kemudian suppliernya siapa namanya, tokonya namanya apa, terus habis itu nanti didata kan nama tokonya apa, terus barangnya apa aja, terus harganya berapa, terus teman-teman foto-foto sendiri, terus nanti baru diupload ke online. Itu caranya sangat amat lama teman-teman. Nah sementara sekarang bisa banget teman-teman. Jadi mulai sekarang misalnya udah punya komitmen ya, oke oke aku pengen jadi jualan online, karena jualan online tuh nanti aku bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Nggak cuma penghasilan tambahan, tapi teman-teman juga bisa mendapatkan penghasilan tetap malah dari jualan online ini gitu. Karena ini benar-benar bisnis yang modalnya itu sedikit ya teman-teman, tapi resikonya itu juga kecil seperti itu. Jadi nggak terlalu besar resikonya. Sehingga kebanyakan orang nih biasanya karena dia modalnya itu kecil, kemudian resikonya juga kecil, itu, untuk dia bisa mundur lagi nih, "Wes lah males," gitu kan, jualan online, nggak ada pembeli gitu kan, udah lama jualan tapi nggak ada pembeli, sehingga kemudian mereka tuh cepat banget mundurnya gitu kan. Nah, teman-teman di sini sebenarnya adalah teman-teman yang ada di titik awal untuk kemudian bisa mengubah, apa ya, pendapatan teman-teman mulai dari saat ini mungkin pendapatannya masih banyak yang nol, atau bahkan mungkin pendapatannya ada tapi masih minus, atau, sudah ada yang lebih-lebih gitu kan, sehingga mau dilebihkan lagi. Nah, itu bisa banget teman-teman, yang asalnya pendapatan nol, itu bisa, kemudian berpendapatan yang stabil gitu dari hari ke hari. Kemudian yang pendapatannya itu masih minus, itu bisa banget dengan bisnis online ini kemudian pendapatannya akan ditambah lagi sehingga tidak menjadi minus tapi cukup gitu. Yang pendapatannya cukup bisa banget dinaikin lagi sehingga pendapatannya bisa jadi lebih seperti itu. Nah, gimana caranya Kak? Dengan cara misalnya nih eh selanjutnya ya. Nah, 3 kunci sukses jualan, di digital marketing. Nah, gimana Kak terus caranya gitu kan? Kuncinya nih apa gitu biar kita bisa sukses jualan di digital marketing gitu. Yang pertama adalah mendatangkan pembeli teman-teman. Jadi, kalau misalnya baru pertama kali nih teman-teman, dan misalnya modalnya memang masih sangat amat kecil, itu teman-teman bisa mulai dari, share gambar atau video gitu ya, melalui WhatsApp gitu. Karena itu adalah pemancing traffic pembelian yang paling terdekat dan yang paling bisa dilakukan untuk saat ini gitu. Itu juga bisa dinamakan dengan bisnis online kok, karena bisnis online ini nggak melulu apa ya, seputar Shopee, Tokopedia, ataupun hal-hal yang lainnya. Akan tetapi semua transaksi penjualan yang terjadi melalui handphone yang dia tuh nggak yang langsung gitu kan, langsung datang terus, transaksi jual beli gitu yang dia itu by transfer dan lain sebagainya, itu bisa banget dilakukan gitu. Akan tetapi teman-teman sebenarnya di sini ada celah ya. Di mana nggak semua orang, di sini itu sebenarnya percaya dengan, bisnis online. Oleh karena itu bisa banget dimanfaatkan oleh teman-teman yang ada di sini untuk kemudian, teman-teman ini apa ya istilahnya, merebut pangsa pasar itu ya dengan cara apa, orang-orang yang nggak percaya ini belanja online melalui Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya itu kan karena misalnya mereka mungkin takut barangnya nggak nyampe gitu kan. Nah, ini bisa banget teman-teman kemudian masuk dan menawarkan barang. Untuk tahap awal teman-teman karena misal masih cari jumlah pembeli ya, kalian masih cari traffic sebanyak-banyaknya gitu kan, kalian bisa jual
apapun itu gitu. Yang penting kayak tawarin aja ke orang gitu kan. Modal mental sih sebenarnya. Jualan bisnis online ini sebenarnya cuma modal mental aja. Dan modal apa ya, mengalahkan diri sendiri gitu. Karena kadang-kadang anak muda itu kalau misalnya disuruh jualan online, pasang status di WhatsApp gitu kadang-kadang malu gitu teman-teman. Padahal itu sebenarnya bisa banget untuk mendatangkan apa itu namanya, penghasilan bagi teman-teman gitu. Nah, betul Kak, setuju ini kan. Nah, bisa banget ini teman-teman gitu. Kalau misalnya oh apa nih, setuju kalau misalnya malu pasang story di WhatsApp ya? Nah itu, sebenarnya ini nggak usah malu teman-teman, karena dengan pasang story ini awalnya mungkin malu ya, atau awalnya kayak kelihatan, "Ih apaan sih teman-teman cuma dilihat doang, nggak ada yang komen," gitu. Tapi jangan salah loh teman-teman gitu, tapi asalkan jangan pasang story-nya yang bener-bener kayak titik-titik sampai, titiknya kayak jadi bulet gitu ya, nggak bisa karena saking banyaknya barang yang di-share gitu ya. Jangan segitunya juga gitu. Share-nya sewajarnya aja, tapi dengan desain yang menarik kayak gitu. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari di sini hari ini, teman-teman, kayak gitu. Terus yang pertama tadi kan udah ya mendatangkan jumlah pembeli dengan cara wes sekarang, babat alas wes gitu ya. Siapapun itu tawarin wes gitu kan, bilang aja misalnya siapa tadi, Nabila gitu ya, bilang, "Ayo ayo sekarang Nabila jualan," gitu, "Jualan apa Bil?" Wes apa aja ada gitu kan. Karena di Duba Grosir itu semuanya itu ada teman-teman. Kalau misalnya teman-teman misalnya mau jualan mainan, ada. Mau jualan piring, ada. Mau jualan mixer, ada. Apalagi, jepit rambut itu ya, ada teman-teman gitu. Jadi, di sini tuh teman-teman bisa banget jualan apapun itu gitu. Jadi bisa aja tawarin ke orang-orang nih kan gitu, karena ini mau lebaran gitu kan. Ayo 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 tante, om, teman-teman semuanya," gitu kan. "Ini nih artis mau lewat," gitu. Salah bukan. Ini nih, cewek cantik mau lewat gitu, mau jualan gitu kan, ada yang butuh nggak, apa, misalnya mau kena gitu kan, sajadah, ini kan udah mau sholat tarawih nih, siapa tahu ada yang mau kenanya, ini butuh untuk beli lagi gitu kan, ada di Nabila ada gitu. Atau butuh sendal gitu, di aku juga ada gitu, butuh apapun itu wes ada wes pokoknya gitu ya. Jadi, cuma semua 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 itu ada gitu kan, dijual gitu. Karena memang nanti misalnya ada yang ngomong gitu ya, "Nabila ini aku butuh butuh apa, mukena nih, soalnya habis ini kan mau tarawih," gitu ya. "Ada Kak?" Gitu. "Oh iya ada," gitu. "Harga berapa?" "Oh sekian," gitu. "Wah nggak cocok tuh, harganya segini," gitu kan, tawar-tawaran harga akhirnya. Tapi kan di situ akhirnya ada interaksi gitu. Setelah teman-teman kemudian menawarkan ke orang, maka kemudian pasti akan ada interaksi di sana. Nah, kalau misalnya sudah ada interaksi, maka kemudian di situ adalah teman-teman sebaik mungkin untuk, mengkontrol orang-orang ini gitu, apa ya, meyakinkan mereka sehingga mereka itu bisa menimbulkan yang ketiga kemudian teman-teman, apa itu? Yaitu kepercayaan. Jadi setelah tadi ya udah bikin story di WhatsApp, terus sudah bikin story di Instagram, dan mungkin udah bikin papan pengumuman gitu ya. Jadi kayak bikin kayak gini gitu kan, terus foto cantik, gitu kan. Terus habis itu, di situ kayak bilang, istilah pengumuman lah, "Mulai hari ini, saya akan menyediakan berbagai macam kebutuhan lebaran, mulai dari kurma, tasbih, sajadah, mukena, semuanya, sarung, peci, dan lain sebagainya." Jadi buat teman-teman yang ada di media sosial yang membutuhkan, segala macam kebutuhan untuk lebaran bisa, chat ke aku ya, bisa telepon ya, bisa wapri ya, gitu. Nah, di sini ujiannya nanti teman-teman yang akan teman-teman hadapi adalah tidak ada respon sama sekali. Jadi teman-teman harus kuat ya, di situ, aku yakin sih teman-teman di sini mentalnya jauh lebih kuat nih daripada teman-teman yang lainnya gitu. Karena, sudah ada kemauan yang, satu langkah lebih baik gitu kan. Pokoknya, setelah share semuanya misalnya belum ada, nah ternyata tahu nih ada yang nge-like gitu kan. Nah yang nge-like ini teman-teman kemudian dikejar, untuk apa? Untuk menciptakan interaksi gitu. Untuk, membuat sehingga, tawar-menawar, negosiasi, dan lain sebagainya. Sehingga yang ketiga, kunci sukses yang ketiga itu bisa terwujud. Karena kalau misalnya kepercayaan ini sudah didapatkan oleh teman-teman, teman-temannya dari, temennya Nabila misalnya gitu ya, sudah
sudah percaya dengan Nabila, itu pasti nanti bisa, ya intinya wani perih teman-teman gitu. Intinya wani perih untuk tidak direspon gitu kan, di chat nggak dibales, ya tetep PDKT aja terus gitu ya. Tetep dideketin terus gitu. Masa, diperhatiin terus-menerus nggak luluh kemudian, iya siapa nih gitu kan. Nah, gitu teman-teman. Jadi harus benar-benar wani perih ya, ketika jualan itu benar-benar harus wani perih memang teman-teman. Tapi wani perihnya itu cuma ditolak doang kok teman-teman gitu. Yang mana itu ditolak itu kayak istilahnya masa teman-teman kalah sih sama pengamen ya kan. Pengamen itu ya misalnya datang ke mobil gitu kan, jreng 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 nyanyi gitu kan. Terus kemudian mobilnya nggak dibuka kacanya gitu kan. Dia kemudian berhenti ngamen nggak menurut teman-teman? Enggak kan, dia bakal terus nyanyi kan, bakal terus kayak ganti ke, eee, mobil satu ke mobil yang lainnya. Dia nggak pernah berhenti, kira-kira apa yang membuat dia nggak pernah berhenti? Karena dia yakin teman-teman. Karena dia yakin bahwa di mobil yang lainnya dia pasti mendapatkan, uang dari situ. Karena nggak mungkin semua mobil yang ada di situ yang ditawarin, yang dia nyanyiin gitu kan, walaupun suaranya fales dan lain sebagainya gitu ya. Pasti ada salah satu mobil yang kemudian membuka kacanya dan ngasih uang ke dia. Nah, itu juga ibarat dari penjual, teman-teman. Jadi jangan pernah, menyerah, karena teman-teman itu tahu bahwa, pasti nanti ada satu titik, satu masa di mana pasti, ada penjualan dari sana, kayak gitu. Jadi yang pertama itu adalah memang harus niat yang kuat. Kemudian yang kedua itu tujuan teman-teman, supaya bisa sukses ya, supaya 3 kunci kesuksesan ini bisa benar-benar sukses gitu kan. Yang pertama harus dilakukan itu adalah niat, kemudian yang kedua adalah tahu tujuannya itu untuk apa. Jadi di sini teman-teman misalnya yang penghasilannya itu masih nol, itu tujuan teman-teman adalah untuk meningkatkan, angka yang asalnya nol ini kemudian menjadi 1 juta per bulan lah ya minimal, kan karena startnya nol gitu kan. Minimal 1 bulan bisa dapat, penghasilan bersih 1 juta lah, itu udah bagus banget. Atau minimal, teman-teman menetapkan target gitu kan sekarang, cari kertas gitu kan sekarang, "Oke, mulai dari sekarang aku akan meningkatkan penghasilanku," gitu kan. Minimal aku bisa beli kuota sendiri gitu kan, aku akan menghasilkan 200.000 dalam waktu 1 bulan gitu. Kemudian teman-teman mulai tulis nih 200.000 dalam waktu 1 bulan gitu ya. Terus, setelah tulis dan udah tahu nih targetnya, yang harus teman-teman sadari juga adalah udah pasti nanti akan ada banyak penolakan, tidak direspon dan lain sebagainya, tapi tetap maju aja teman-teman. Karena pasti nanti bisa dapat 200.000 itu. Teman-teman harus yakin bahwa 200.000 itu, bakalan dipegang pada saat itu juga atau, di bulan itu atau di 2 bulan ke depan itu akan dipegang atau enggak lah, enggak mungkin lah 2 bulan ke depan, ini kan Ramadan, orang-orang pasti udah bakalan terima gajian, ini kan awal bulan. Orang-orang pasti udah gajian gitu kan, tinggal di-spill produk, diracunin dikit-dikit pasti mereka udah yang kayak kebakaran jenggot gitu kan. Karena sebenarnya ya teman-teman, orang membeli itu bukan karena mereka butuh gitu. Jadi orang membeli itu karena, eee terluka namun tak berdarah, aduh. Jadi orang membeli itu karena dia itu, emosi, teman-teman. Jadi kita harus menciptakan emosi orang-orang yang sudah gajian di tanggal 1 gitu ya. Mungkin, dari WA yang disimpan oleh teman-teman itu mengandung orang-orang yang sudah mengandung, ya Allah, apa ya, ada orang-orang yang sudah gajian gitu kan. Kemudian itu diracunin aja teman-teman tiap hari kan. Bikin story yang bagus gitu kan, produknya dibikin, yang bagus, produknya ada di Dupak kan murah-murah tuh gitu kan. Aku aja tadi barusan beli ini teman-teman, kayak jedai jedai rambut gitu, jepit, mana sih, jepit rambut, itu cuman 13.000 udah dapet 12 piece, dan itu cuman 13.000 teman-teman, berarti satunya tuh 1.000 gitu ya. Kalau misal dijual lagi itu, biasanya aku beli kalau eceran ya teman-teman, biasanya tuh beli 3.000 itu kayak yang udah, "Alah beli kacang gitu, terus belilah," gitu. Padahal modalnya berapa teman-teman? 1.000 gitu. Dijual lagi 3.000, untungnya berapa? 2.000. 2.000 kalau tadi itu 12 berarti 24.000. Berarti yang asalnya teman-teman tadi nol, kemudian penghasilannya jadi 24.000 gitu kan. Jadi itu bisa banget teman-teman loh, kemudian dari bisnis ini, itu kemudian teman-teman itu mengubah, penghasilan yang awalnya nol atau penghasilan yang, tadinya itu masih minus, itu kemudian menjadi
plus gitu, bahkan lebih-lebih gitu. Nah, terus selanjutnya udah tahu nih ya kunci suksesnya gimana, ada 3 doang loh teman-teman yang harus diingat. Satu, mendatangkan pembeli atau jumlah ya traffic lah ya biasanya disebutnya kalau dalam, dunia bisnis online itu biasa disebut traffic teman-teman. Kemudian yang kedua, itu menciptakan interaksi. Kalau interaksi itu nggak muncul, ya ciptakanlah momen tersebut teman-teman. Kalau misalnya nggak ada respon, yang ngelihat itu, ya udah wapri aja wes, malu karena mau wapri, karena mau jualan, nggak usah malu teman-teman. Teman-teman di sini mau jadi sultan gitu kan, yang penghasilannya 1 juta per bulan gitu. Kita itu harus memposisikan diri sebagai orang-orang yang kemudian nantinya itu akan, meracuni orang-orang yang tidak jualan gitu kan, tapi mereka suka boros belanjanya. Nah, itu yang harus diracuni terus-menerus gitu kan. Supaya nanti kita yang jadi sultannya, mereka nanti yang jadi ini, mangsanya kita gitu kan. Nah, terus kemudian yang ketiga adalah kepercayaan. Tapi 3 kunci sukses ini tadi, bisa menjadi benar-benar kunci sukses ketika apa, teman-teman satu memiliki niat, kemudian 2 memiliki tujuan gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, oke. Nah, kemudian kalau kita misalnya sudah, tahu nih ya bahwa, oke, kita mau jualan gitu kan, selainnya kok nggak gerak ya? Iya, ini, selainnya nggak gerak ini, nggak geraknya kalian posisinya di mana ya? Karena aku belum, lompat lompat, ini screen soalnya memang masih di tadi di 3 kunci sukses. Kemudian sekarang, slide yang selanjutnya adalah menentukan ide produk yang akan dijual gitu. Teman-teman di sini sudah mau nih, udah apa ya, oke nih ada mencium aroma-aroma cuan gitu kan, sudah mulai kayak, "Ah, oke nih, bisa nih." Itu yang jepit ya teman-teman ya, yang untungnya itu bisa 2 kali lipat gitu kan, bisa langsung 100% gitu ya tingkat keuntungannya. Yang tadinya harganya 1.000 itu dijual 3.000 itu pasti laku banget gitu. Nah itu, kalau misalnya jepit, tapi teman-teman kan maunya kan berapa tadi penghasilannya 1 juta ya, per bulan gitu ya. Kalau jualan jepit agak lama ya kayaknya ya gitu. Jadi, "Jualan apa dong Kak?" Gitu. Yang biar cepet gitu, "Masuk Kak," gitu. "Masuk apa nih?" "Masuk, masuk Kak, masuk Pak Eko," gitu. "Apa nih?" Nah, jadi, yang lebih cepet apa nih Kak produknya yang bisa, cuannya bisa lebih cepet? Karena aku tuh mau ini Kak, di sini kan lebaran, aku maunya tuh bagi-bagi THR gitu, bukannya aku yang menerima THR gitu. Oke gitu kan, bagi-bagi angpao maksudnya ya ke ini saudara-saudara, soalnya umurnya udah berapa, masa masih mau ini, masih mau minta-minta angpao gitu kan. Udah saatnya bagi-bagi angpao gitu. Nah, untuk supaya kita bisa bagi-bagi angpao di lebaran kali ini, mari kita berjualan terlebih dahulu. 1 bulan tuh bisa banget kok teman-teman untuk mendatangkan ini, apa namanya, 1 juta per bulan tuh bisa banget teman-teman. Asalkan memang tadi ya, wani perih gitu ya, dan kayak nggak pakai malu ya semuanya yang ngelihat, eee gimana caranya mempromosikan jualan biar laku? Wah, ini udah nggak sabar ini dia, udah mau langsung promosi aja nih dia, gitu kan. Udah dia asalnya kayaknya udah tahu ya barangnya mau dijual apa nih ya. Nah, untuk yang apa nih? Sama Kak, udah nggak sabar, oh iya udah nggak sabar gimana cara promosinya gitu ya. Nah, buat teman-teman yang masih belum dapat, insight gimana inspirasi untuk barang yang akan dijual gitu, aku akan kasih tahu beberapa, ini ya, spill produk Dupak ya, yang dia itu, bisa banget untuk dijual lagi. Apalagi ini momen lebaran ya, kira-kira menurut teman-teman, apa nih produk yang kemudian sudah terbakar motivasinya? Wah, siap 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 gitu kan, bakar bakar. Nah, ini apa nih, ide produk barang apa yang mau teman-teman jual nih? Boleh open mic deh gitu, untuk ngomong langsung, "Kak, aku mau jualan ini aku mau jualan ini mau jualan ini," gitu kan. Boleh rame-rame aja nggak apa-apa gitu kan. "Yuk yuk yuk, mau jualan apa mau jualan apa?" "Sarung," "Oh, oke sarung." Ya, yang cowok mau jualan sarung, terus apa lagi nih? Yang cewek mau jualan, mukena gitu. Oh, kurma kurma. Wah, iya bisa bisa tuh kurma, karena itu yang kayak, wah, kamu jualan kurma di samping jalan kek gitu, atau jualan ini, "Ica slide-nya nggak bergerak." Oh, slide-nya nggak gerak ya? Oke, aku stop share dulu baru aku share lagi.
Jualan apa nih teman-teman? Mau jual apa? Ini. Jual sarung tadi ya, ada yang kemudian jual kurma, ada yang kemudian mau jual hijab, dan lain sebagainya, ada macam-macam gitu ya. Karena memang, nah ini sudah terarah nih teman-teman, berarti sudah benar nih jualannya. Karena ini kan udah mau lebaran nih gitu kan, belum lebaran sih, masih mau Ramadan, Masya Allah, udah mau lebaran aja gitu kan. Mau Ramadan maksud aku. Jadi, oh toples, bunga hias untuk rumah. Nah, wes banyak gitu ya. Mau oh iya bener-bener tuh bunga hias untuk rumah. Karena biasanya kan kalau misalnya mau lebaran kan hias-hias rumah gitu ya. Wah, nice idea gitu kan. Nah, kemudian produk yang akan dijual itu apa sehingga produk tersebut bisa laku ketika ini. Jual hijab cuan gede beli 15.000 jualnya iya bener beli jilbab nih, ini aku pakai jilbab kan gitu kan. Semua orang kayak kalau beli jilbab kayak beli kacang goreng gitu kan teman-teman. Jadi ini kalau di Dupa harganya 15.000 teman-teman jilbabnya. Jadi kalau misal teman-teman itu mau jual lagi 25.000 itu teman-teman. Kalau misalnya sehari teman-teman bisa jual 10 jilbab berarti nanti teman-teman berarti penghasilannya udah berapa sendiri gitu kan, udah banyak itu, udah langsung banyak, udah bisa langsung 1 juta per bulan gitu. Nah kemudian, ini ya, aku mau spill ini deh produknya deh, ini aku mau kasih tahu ke teman-teman tentang produk yang ada di Dupa ya. Ini menghalangi, oke. Nah ini teman-teman yang namanya The Grosir gitu. Jadi untuk kemudian teman-teman itu tadi kan ada yang mau jualan sarung, ada yang mau jualan hijab, ada yang mau jualan kurma dan lain sebagainya gitu kan. Nah, ini teman-teman sekarang bisa buka gitu ya di HP masing-masing atau di apa itu namanya? Laptopnya mungkin ada yang pakai laptop atau ada yang pakai HP. Coba sekarang teman-teman buka di Google gitu ya. Apakah teman-teman bisa menemukan thegrocer.com? Bisa ketemu nggak nih teman-teman? Atau The Grocer-nya nggak ada di Google? Di Google ya ini teman-teman. Karena kita masih web base, kita masih belum aplikasi. Coba sekarang dibuka Google-nya. Setelah Google-nya dibuka, kemudian diklik ya di bagian pencarian Google-nya thegrosir.com gitu. Teman-teman yang tadinya mau jualan sarung atau mukena atau jilbab dan lain sebagainya, itu bisa banget nih teman-teman lihat di sini gitu. Nah, caranya adalah kemudian login dulu ya teman-teman, daripada nanti udah lihat-lihat barang dan lain sebagainya harus balik lagi gitu kan. Balik-balik lagi gitu, disuruh apa lagi. Ya elah. Jualan sendal jepit buat jepit pipinya yang nanyain kapan nikah. Siapa ini yang nanyain kapan nikah kemarin? Ayo sama ini apa? Abang Prangga atau apa nih kemarin nyebutnya ini teman-teman? Kakak Prangga. Apa nih kemarin nyebutnya nih? Soalnya pembicara yang kemarin kan sama Kak Prangga ya gitu. Nah, itu Kak Prangga ada nih sekarang nih di sini. Mungkin ada yang mau say hi. Nah, gitu. Nah, ini teman-teman bisa langsung aja masuk ya. Yang pertama itu kalau di Android itu teman-teman ada tombol ini ya, ada tombol apa sih namanya? Ini tombol login-nya nggak langsung kelihatan kalau di Android teman-teman. Jadi harus belum masuk. Apanya nih belum masuk? Share screen-nya. Wong Api, ya. Wong Api itu namanya siapa aslinya? Apanya yang belum masuk? Share screen-nya. Kalau belum ini deh, langsung aja deh. Ini langsung masuk ke Google, kemudian diklik login, kemudian diisi ya. Ini nama lengkapnya siapa, terus nama alamat emailnya apa, terus habis itu passwordnya apa, kemudian ulangi password. Karena di sini aku udah punya akun ya. Yuk, siapa yang mau ini namanya giveaway gitu kan. Langsung aja login dulu ya. Kalau mau giveaway login dulu teman-teman. Nanti kita akan cek gitu kan. Yang tidak login tidak akan mendapatkan giveaway nantinya gitu. Jadi harus login dulu ini sekarang. Ayo, ayo buruan login. Kalau sudah nanti share ke grup sebelah ya, di screenshot gitu kan. Sudah login atau belum? Karena ini WhatsApp-nya aku juga on nih ya, WhatsApp webnya. Jadi untuk yang tidak login nantinya tidak daftar gitu ya. Kalau misalnya dia berhak mendapatkan giveaway, maka giveaway-nya akan batal.
Jadi mulai sekarang harus daftar dulu ini ya gitu. Karena nanti ini salah satu step awal juga untuk kemudian teman-teman bisa menambah penghasilan teman-teman. Nah, kalau misalnya penghasilannya nambah, yang senang tuh bukan cuma teman-teman, tapi orang terdekat juga gitu. Jadi yuk yuk buruan, yuk sudah. Kalau sudah nanti silahkan kemudian ini ya, apa itu namanya, share ini di grup bahwa, "Kak, aku sudah login," gitu ya. Atau nanti di waktu ambil giveaway-nya itu juga nanti bakalan, ditanyain apakah sudah login atau belum gitu. "Waduh, HP-ku nggak bisa screenshot nih, tapi udah punya akun." Oke, siap, nggak apa-apa. Nanti kita cek aja apa nama emailnya gitu kan, bisa nanti dicek gitu kan, apakah sudah benar-benar registrasi atau belum gitu kan. Nah, oke, sudah, kalau sudah, masuk terus gimana Kakak? Nah, kok terus di sini itu ada pilihan pasar grosir ya teman-teman, karena di sini kan teman-teman mau jualan, nggak lucu dong mau jualan tapi, belinya ke penjual lain yang dia juga khusus untuk jualan ke satu pembeli doang. Kalau kayak gitu nanti teman-teman dapat harganya mahal teman-teman. Tapi kalau teman-teman itu belinya di pasar grosir, teman-teman nanti bisa dapat harga yang lebih murah. Kalau dapat harga yang lebih murah, apa artinya untungnya teman-teman juga akan jauh lebih tinggi. Sehingga kalau misal mau dapat penghasilan yang lebih banyak, itu bisa banget gitu. Tapi kalau misalnya ini udah mau jualan tapi malah dapat harganya tinggi sehingga nggak bersaing gitu kan sama pedagang-pedagang yang lainnya kan ya gimana gitu kan. Terus habis itu kalau sudah masuk, sudah login kemudian klik ke Dupa Grosir gitu. Nah di Dupa Grosir ini, yang saat ini kan ada 2 ya teman-teman ya, ini kan bisa diklik 2 ya, Dupa sama PGS. Tapi kalau misal PGS itu masih belum teman-teman. Yang sudah jalan untuk saat ini itu adalah dupa PGS beberapa saat kemudian ya. Tapi di sini harganya juga bersaing banget kok teman-teman sama harga yang ada di, apa, PGS gitu. Jadi masih oke banget lah untuk dijual lagi. Nanti aku kasih tahu deh spill, toko-toko mana aja yang dia itu jualannya murah gitu. Sehingga teman-teman nanti bisa ini, udah masuk untuk pendaftaran, "Oke siap," gitu, "jos." Berarti ini sudah selangkah awal untuk kemudian menaikkan pendapatan dan bisa bagi-bagi THR kemudian, ya selamat. Nah, terus nih sudah kemudian ini sudah masukkan ke sini teman-teman. Nah, ini tuh ada beberapa produk kan teman-teman. Nah, ini namanya The Grocer teman-teman gitu. Jadi teman-teman di sini bisa lihat, ini ya barang-barangnya nih, harganya nih sepatu nih 85.000, ini, ada nih sendal nih 38.000. Ada lagi nggak sih Kak yang lebih murah gitu? Ini kok harganya mahal-mahal banget nih, sendal Nevada, terus apa lagi nih, sepatu nih, cowok-cowok ini sepatu ini biasanya harganya berapa satuannya? Kalau kalian beli sepatu tuh, sepatu buat ini futsal kan ya namanya ya, sepatu futsal ya. Berapa harga satuannya biasanya? 1 juta? Apa 10.000? Nggak mungkin ya? Emang sepatunya anak-anak gitu kan. Kak, saya sudah login, oke siap. Kalau sudah login bisa langsung mengikuti lagi ya ini, apanya, pemateriannya gitu. Nah, ini sendal, sendal lagi kan ya, nggak fokus. Nah, ini sepatu kan ya, ini kan harganya ini berapa nih, 55.000 nih teman-teman, tapi minimal pembeliannya 5. Jadi, dan di sini kalau misalnya itu bisa langsung dapat satu satu ukuran gitu loh. Jadi kayak bukan satu ukuran, gimana sih, di sini ada keterangannya, bahwa sepatu olahraga size-nya 39. Oh, berarti 5 ini teman-teman, size-nya 39 semua gitu dan warnanya biru. Nah, ini kayak gini nih teman-teman nih, detail bahannya seperti ini gitu ya. Terus, tapi tadi kan nggak mau jualan sepatu ya, maunya jualan apa tadi, sarung ya? Aduh gimana sih Kak, gitu. Nah, kita masuk ke kolom pencarian gitu. Kemudian kita masukin namanya apa gitu kan, sarung gitu ya. Nah, sudah terus, klik cari gitu atau nggak usah diklik sih, di-enter aja gitu kan. Nah, ini muncul nih teman-teman, ada berbagai macam sarung sarung tangan juga ada teman-teman. Jadi sarung di sini ada sarung Wadimor Bali, sarung murah, terus sarung batik. Kalau sarung murah berarti dia nggak ada mereknya ya. Ini sarung nih harganya 35.000 nih teman-teman. Dijual lagi 45.000 masih oke banget nggak menurut teman-teman? Atau 40.000 deh gitu kan karena masih awal.
apakah kalau di grosir bisa ditawar ya? Jelas bisa lah teman-teman, namanya juga grosiran, tawar aja gitu. Wah mantap nih Kak, buruan check out guys gitu. Tuh. Ya iya emang. Wah ini nih. Jadi teman-teman nanti bisa ini kan joinan misalnya. Misalnya Wahyu sama Avandi gitu kan. Mau jualan sarung gitu kan. Ayo bro jualan sarung. Ini kita belinya langsung 10 gitu kan. Langsung 10. Nah, nanti kamu 5, aku 5 gitu. Kita bagi-bagi ini deh, bagi-bagi modal gitu kan. Atau kumpulin dulu nih orangnya nih yang mau beli gitu kan. Ayo, sekarang aku jualan sarung nih. Ini sarungnya gitu kan. Harganya misalnya 45.000 yang mau merapat ya gitu. Terus nanti kalau misalnya sudah ada interaksi atau ini bisa langsung beli di mana di The Grosir karena harganya lebih murah teman-teman daripada teman-teman keliling gitu kan ke pasar-pasar terus nyariin ya mending nyariinnya di sini gitu kan. Duduk diem di rumah rebahan sambil scroll-scroll gitu kan mikirin mau jualan apa nih apa nih, oh sarung ini guys, wah sarung mangga. Atau teman-teman bisa langsung ke masjid gitu kan. Pak, saya udah tahu nih Pak, info ini jualan sarung. Wah sama saya aja deh nanti kalau buat marbot, buat siapa gitu kan. Atau ke pasar gitu kan, datang ke pasar terus, Bu mau ini enggak ngasih persenan enggak gitu. Siapa sampean Mas gitu kan. Preman? Enggak Bu, gitu, bukan preman gitu. Saya ini jualan apa wis, biasanya Ibu ngasih persenan apa gitu. Nanti saya ada semuanya wis, mau baskom ada, mau jajan ada Bu gitu, terus mau apa, sarung, lap, apa, ada semuanya Bu pokoknya gitu. Terus nanti kalau misalnya nggak tahu nih bisa lempar aja ke grup, "Mbak, aku mau jualan ini nih Mbak, ini mau beli 100 piece," gitu kan, mau buat persenan gitu, sajadah gitu nih. Nih, sajadah 15.000 teman-teman. Ini dijual lagi nih, berapa? 25.000. Untung banget ini teman-teman. Lihat nih, sajadah nih. Minimal pembeliannya cuma 5 doang nih. Dijual lagi 25.000 pasti masih oke banget nih teman-teman. Atau karena masih awal dijualnya 20.000, cuan 5.000, tapi kan tetap cuan. Jadi yang penghasilannya nol bisa tetap nambah dong gitu. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi, yuk sekarang udah mulai nih sering-sering nih dibuka The Grosir-nya gitu kan, supaya nanti bisa langsung jualan. Tapi jangan cuma dibuka teman-teman, sekarang mulai rancang juga nih, mau kongsi sama siapa dulu nih untuk bagi-bagi modal gitu kan, atau, PO aja dulu gitu kan. Kemudian ketika sudah masuk gitu kan ordernya siapa yang masuk, nah nanti, di situ disuruh bayar dulu gitu. Jadi sistemnya ini ya, misalnya kan, kalau misal kalian posting di WA kan masih orang-orang terdekat ya gitu. Jadi dari mereka kan belum ini, masih bisa lah kalau misalnya mereka tuh ih siapa nih nggak di-mute. Jadi dari mereka tuh siapa nih? Oh bentar ya aku mute dulu ya. Nah, dari mereka itu pasti ada, yang kemudian tanya gitu kan, kalau keluarga mah enak ya teman-teman, tinggal bilang aja, "Bantuin dong ini kasih itu dulu lah, kasih apa, uang modal dulu lah," gitu, "bayar dulu di awal," gitu, "soalnya butuh, buat modal," gitu, "ini pasti bagus kok kainnya, kalau mau nanti tak kasih videonya," gitu kan. Karena kita juga kalau kalian butuh video, bisa banget nanti dibantuin sama tim The Grosir gitu, untuk minta videonya ke penjualnya. Jadi kalian bener-bener nggak usah ke dupa gitu kan, tinggal duduk aja rebahan di rumah sambil kemudian, ini kan mainan apa, WhatsApp gitu kan, di-share nih, "Aku sekarang jualan apa," gitu kan, atau tadi ada yang mau jualan bunga ya. Ini ada 73 produk nih teman-teman untuk bunga. Siapa nih? Ada 75, ada 73 produk yang kemudian dia itu jualan bunga, teman-teman. Jadi yang mau jualan bunga hias bisa banget nih, teman-teman. Ini harganya 55.000. Terus ada yang harganya malah ini bunga, wah ini teman-teman tiba-tiba ada sepatu, wah harganya cuma 18.000 teman-teman. Coba ini dijual lagi 25.000 masih laku teman-teman, dan ini cuma 18.000 doang. Nah itu teman-teman, kalau misalnya kalian mau jualan menjadi sultan, jadilah sultan dari The Grosir gitu kan. Wah sultan grosir lewat gitu kan. Nun sewu gitu. Karena emang produk di sini murah-murah banget dan bisa banget untuk dijual gitu. Dan tadi ada yang mau jualan mukena gitu ya. Coba kita tengok gitu ya, mukenanya harganya berapa sih gitu. Ups, tidak ditemukan. Apa ya, kata kuncinya?
Kategori aja deh, fashion. Atau bisa langsung ke kategori fashion atau ke tokonya aja deh, langsung ini skill ini ya, cari kata kuncinya ya teman-teman untuk kemudian nyari produknya gitu. Ini siapa nih chat? Bagaimana cara pembayarannya kalau tidak punya uang elektronik? Di sini cara pembayarannya menggunakan transfer dulu teman-teman. Jadi kalau misalnya emang teman-teman itu belum punya apa itu namanya uang elektronik, bisa minta ke orang tuanya dulu atau temen atau kakaknya gitu kan untuk bantu transfer uangnya ke The Grosir gitu. Barangnya nyampe apa enggak ya? Pasti nyampe dong teman-teman. Kalau itu barangnya enggak nyampe, teman-teman tinggal calling aja atau apa itu namanya telepon aja gitu kan, Kak barangku mana gitu kan, udah bisa banget karena kan ada nomornya dan saya tidak akan lari kemana-mana gitu ya teman-teman. Barangnya pasti nyampe. Nah untuk pembayaran tadi bisa minta tolong ya ke keluarganya untuk di ini dulu, ayo dong mak bu kak gitu kan, bantuin aku mau ini nih bisa mandiri, masa uangnya minta-minta terus, udah umur berapa nih gitu, ini mumpung ada nih tempat belanja murah gitu, aku udah tahu gimana suppliernya untuk aku bisa jualan tuh di mana gitu kan, bantuin ini, bantuin transfer aja gitu, ini uangnya gitu kan, kasih uangnya terus nanti transfer ke tempatnya kita gitu. Maaf Mbak Ica, untuk suaranya belum kedengeran. Oh sorry tadi barusan aku ke unmute. Oke, terima kasih Anis. Nah, kemudian itu tadi ya, bisa banget teman-teman kalau misalnya mau pakai rekening orang tua untuk kemudian melakukan pembayaran di tempat kita gitu. Tidak akan dibatasi kemudian tidak boleh menggunakan rekening orang lain, boleh teman-teman. Nanti tinggal melampirkan aja screenshot-annya. Nah, kemudian oke, ini siapa yang angkat tangan? Oke. Untuk Huda, Hud, ini boleh? Kalau misalnya mau pertanyaan di sela-sela ini pemaparan boleh? Ya, gimana? Mau tanya apa? Monggo. Keteken Mbak, oh, oke, serius. Kita lanjut lagi gitu ya. Jadi kalau misalnya pembayaran boleh pakai rekening orang tua ataupun yang lainnya dan ya gitu ya teman-teman. Jadi boleh jawabannya. Terus itu tadi ide produk ya teman-teman. Lanjut lagi ke pematerian selanjutnya yaitu adalah supplier. Bagaimana cara memilih supplier di The Grosir gitu. Karena beberapa hari itu kan aku juga udah